Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Hamdani R dari kelas PJKRD NIM 2003 Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit, mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor di mata kuliah motorik. Klasifikasi respon motorik A. Klasifikasi berdasarkan kecepatan gerak. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga, panahan, dan sebagainya. Jadi perbedaan antara keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Di keterampilan motorik kasar menggunakan kekuatan yang sangat besar sehingga bisa membentuk otot-otot besar sebagai penggerak utama. Dan di motorik halus hanya menggunakan sedikit kekuatan sehingga bisa melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. B. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Keterampilan motorik diskrit. Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir sehingga 1980. Sebagai contoh, gerakan loncat. Dalam loncat ini gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai dan sebagainya. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. C. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Keterampilan tertutup. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dan dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan motorik terbuka. Keterampilan motorik terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Rangkuman. Berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Keterampilan motorik kasar, gross motor skills, dan keterampilan motorik halus, fine motor skills. Berdasarkan titik dari awal dan gerak akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Keterampilan motorik diskrit, B. Keterampilan motorik serial, dan keterampilan motorik kontinu. Berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A. Keterampilan tertutup closed skill dan keterampilan terbuka open skill. Itulah merupakan bagian-bagian dari keterampilan motorik. Klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah penerjemahan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian dari unsur. Kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow 1972 yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi gerak refleks, 2 gerak dasar fundamental, 3 kemampuan perseptual, kemampuan fisik, 5 gerak tampilan, 6 komunikasi non-diskursif. A. Gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan dan tidak perlu dipelajari. B. Gerak-gerak fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan anak-anak. Gerak dasar fundamental dapat dibagi menjadi 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, gerak manipulasi. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah
kemampuan untuk menginterpretasikan stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan spektual ini, seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan perseptual yang berat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yaitu meliputi: A. Pembedaan rasa gerak atau kinestetik. B. Pembedaan penglihatan atau visual. C. Pembedaan pendengaran atau auditory. D. Pembedaan peraba atau taktil. E. Kemampuan koordinasi. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: A. Ketahanan atau endurance. B. Kekuatan atau strength. C. Kelenturan atau flexibility. D. Kelincahan atau agility. E. Gerak terampil. Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan gerak keterampilan dengan baik dikatakan terampil. Orang yang terampil mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Gerakan keterampilan diberikan menjadi 3 macam, yaitu: A. Keterampilan adaptif sederhana. B. Keterampilan adaptif terpadu. C. Keterampilan adaptif kompleks. Komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat diberikan menjadi gerak ekspresif. Gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan, misalnya gerak menganggukkan kepala yang menyatakan setuju. Gerak melambaikan tangan yang menyatakan perbedaan. Gerak interpretif. Gerak ekspresif banyak dilakukan oleh anak yang di bawah umur atau anak yang belum bisa bicara. Yang kedua, gerak imperatif. Gerak imperatif adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan tersebut gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut gerak interpretif. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Sedangkan gerak interpretif yaitu banyak dilakukan oleh seorang penari atau seorang pesenam yang melakukan sesuatu agar bisa seluruh tubuhnya menjadi bergerak. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.